Hai movie lovers, gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu. Kali ini Skrip Sinema akan membahas sebuah film yang diangkat dari sebuah kisah nyata yang berjudul A Bag of Marbles yang dirilis pada tahun 2018. Film ini menceritakan pengalaman pahit dan pelarian sebuah keluarga Yahudi Perancis pada masa Perang Dunia Kedua. Negara Perancis saat itu berhasil diduduki oleh Nazi Jerman dan mulai memburu masyarakat keturunan Yahudi. Karena menurut pemimpin Nazi Jerman yaitu Hitler, Yahudi dianggap sebagai pihak yang menyebabkan Jerman takluk pada saat Perang Dunia Pertama. Oleh karena itu, keluarga ini harus melarikan diri ke wilayah yang dianggap aman dengan cara berangkat secara terpisah-pisah. Nah, mampukah mereka melewati kejaran tentara Nazi dan berkumpul kembali? Langsung saja, check it out. Scene awal film memperlihatkan dua orang anak yang sedang bermain kelereng di sebuah taman kota. Kedua anak itu bernama Joseph dan Maurice. Mereka adalah kakak beradik dari keluarga Yahudi. Setelah puas bermain, mereka lanjut ke sekolah untuk mengikuti pelajaran. Même celle des autres. Très drôle. Hassel. Allez, Zerati, votre place. Nah, ternyata ayah mereka berprofesi sebagai seorang tukang cukur yang cukup populer di kota Paris. Dan pada suatu waktu, dua orang tentara Nazi datang di barbershop mereka. Saat sementara dilayani, salah seorang tentara itu berkata bahwa perang yang terjadi saat ini salah satunya disebabkan oleh orang Yahudi. Mendengar hal itu, sontak ayah Joseph dan beberapa orang yang ada dalam ruangan itu langsung terdiam dan saling menatap satu dengan yang lain. Dan saat tentara itu akan beranjak, ayah Joseph berkata kepada tentara itu bahwa semua orang yang ada dalam ruangan itu adalah orang Yahudi. Kedua tentara itu pun langsung terdiam dan pergi dengan sedikit kesal. Scene kemudian memperlihatkan suasana dan kehangatan dalam keluarga Joseph. Sang ibu terlihat sedang memasang tanda bintang kuning pada baju sekolah Joseph dan Maurice. Nah, ternyata saat itu Nazi mulai menerapkan aturan penggunaan bintang kuning pada pakaian orang Yahudi. Melihat hal itu, kakak tertua Joseph lalu berkata bahwa aturan seperti ini pertanda akan ada penindasan yang akan mereka alami ke depannya, seperti yang terjadi pada masa lalu. Keesokan paginya, Joseph dan Maurice mendapat perlakuan yang buruk dari teman-temannya akibat tanda bintang kuning pada baju mereka. Nah, uniknya salah satu teman mereka yang bernama Ferrati justru meminta tanda bintang kuning Joseph untuk ditukar dengan sekantong kelereng, dan Joseph pun memberikannya. Et voir ton étoile. En plus, regarde, il y en a plein dedans. C'est grand. T'as fait une belle affaire, mon salaud. Setelah beberapa minggu, keadaan di Paris semakin mencekam. Penangkapan warga keturunan Yahudi semakin gencar dilakukan. Sehingga pada suatu malam, ayah Joseph memutuskan untuk melakukan pelarian ke kota Nice, suatu kota yang masih dianggap zona bebas saat itu. Ayah Joseph lalu berkata bahwa dua kakak Joe dan Maurice sudah berangkat duluan ke kota Nice, sedangkan Joe dan Maurice harus berangkat malam itu juga. Mereka terpaksa harus berangkat terpisah dengan orang tua untuk mengurangi kecurigaan. Joe dan Maurice kemudian diberi penjelasan tentang alur pelarian dengan sebuah peta. Ayahnya lalu berkata saat tiba di sebuah restoran dengan jendela berwarna biru, mereka harus mencari seorang tukang yang biasanya nongkrong di tempat itu dan bisa memandu mereka melewati jalur yang aman. Mereka juga diberi uang tunai untuk keperluan sewaktu-waktu. Sang ayah lalu menekankan untuk tidak mengaku sebagai orang Yahudi apapun yang terjadi. Ia bahkan menampar Joseph berulang kali untuk melatih mental mereka. Pardon, chouchou. Oh, mon chouchou. Setelah selesai berkemas, dengan berat hati orang tua mereka melepas kepergian Joseph dan Maurice. Tak lama kemudian, sampailah mereka di sebuah stasiun dan langsung menaiki sebuah kereta api. Saat mulai mendekati stasiun tujuan, keadaan tiba-tiba berubah mencekam karena ternyata pasukan Nazi sudah menunggu dan melakukan pemeriksaan. Para penumpang Yahudi pun berlarian menyelamatkan diri. Di tengah kegalauannya, seorang pria tiba-tiba menyuruh Joseph dan Maurice duduk di sampingnya dan berpura-pura menjadi anak-anaknya. Tak lama kemudian, seorang tentara Nazi datang dan memeriksa dokumen pria itu.
Dan setelah mendengar penjelasan pria itu, Joseph dan Maurice akhirnya bisa melewati pemeriksaan itu dengan aman dan melanjutkan perjalanan mereka dengan menggunakan sebuah bus kota. J'ai pas menti, tous les enfants. Dan tak lama setelah itu, seorang pria yang mengaku seorang tukang datang menghampiri mereka dan menawarkan dirinya untuk membantu pelarian dengan jalur yang paling aman. Meskipun tukang itu meminta bayaran yang cukup tinggi, Joseph dan Maurice tidak memiliki pilihan lain. Nah, sebelum pria itu beranjak, ia berkata bahwa ia akan menjemput Maurice dan Joseph di titik itu pada malam hari, karena pada waktu itulah yang paling aman untuk melakukan pelarian. Saat sementara menunggu pria itu, Joe dan Maurice hampir saja terlihat oleh patroli malam pasukan Nazi. Nah, setelah pria itu datang, mereka mulai berjalan di tengah kegelapan malam di dalam bayang-bayang patroli tentara Nazi. Saat dalam pelarian itu, mereka bertemu dengan beberapa orang yang juga sementara dikejar-kejar oleh tentara Nazi dan meminta untuk diikutkan dalam pelarian mereka. Keesokan paginya, Joe dan Maurice melanjutkan perjalanannya melewati jalan perbukitan yang sepi. Setelah beberapa jam berjalan, Joe mulai kelelahan sehingga ia digendong oleh Maurice. Sebuah mobil kemudian melintas dan beruntungnya bersedia memberi tumpangan pada Joe dan Maurice. C'était trop bien d'être comme ça tous les deux. Setelah beberapa kali berganti tumpangan, mereka akhirnya tiba di kota Nice dan langsung mencari lokasi yang ayah mereka janjikan, yaitu barbershop yang bernama Barbershop M. Levin. Joseph dan Maurice akhirnya berhasil bertemu kembali dengan keluarganya dan menghabiskan waktu bersantai di pinggiran pantai kota Nice. Mereka kemudian menghabiskan waktu di kota itu dengan damai tanpa adanya intervensi dari pihak Nazi. Sang ayah lalu berkata bahwa ia sangat bangga dengan perjuangan dan usaha yang sudah dilakukan oleh Joe dan Maurice. Nah, meskipun negara Perancis ditaklukkan oleh Nazi Jerman, beberapa kota di Paris tidak sepenuhnya dikelola oleh Nazi Jerman, tetapi sebagian dikelola oleh tentara Italia termasuk kota Nice. Hal ini karena pada saat Perang Dunia Kedua, Nazi Jerman dengan Italia memang bersekutu dalam melawan blok Barat. Dan pada suatu momen, seorang tentara Italia yang sedang duduk bersantai dengan ayah Joseph diberitahukan kabar bahwa Presiden Italia telah ditangkap oleh pihak sekutu. Dengan kata lain, Italia telah mengalami kekalahan perang. Imbasnya tentu saja kota Nice kemungkinan akan dikelola oleh tentara Nazi Jerman. Dan benar saja, suatu malam saat keluarga Joe sedang bersantai menikmati alunan musik biola sang ibu, sekelompok polisi yang berafiliasi dengan Nazi tiba-tiba datang melakukan pemeriksaan. Joe dan Maurice segera bersembunyi di bawah kolong tempat tidur, sedangkan kakak mereka bersembunyi di atas atap rumah. Saat polisi itu mencurigai musik biola yang mereka mainkan sebelumnya adalah musik Yahudi, sang ibu yang sebelumnya sembunyi tiba-tiba muncul dan berkata bahwa ia adalah keturunan Rusia dan musik biola yang ia mainkan sebelumnya adalah musik dari daerah Rusia. Sang ibu juga berpura-pura menggunakan dialek Rusia untuk meyakinkan para polisi itu. Setelah para polisi itu pergi, ayah Joe kemudian berkata bahwa situasi di kota itu kini sudah tidak aman. Oleh karena itu, sang ayah terpaksa membawa Joe dan Maurice ke sebuah kamp anak yang dikelola oleh pemerintahan rezim Vichy dan aman dari intervensi Nazi. Sementara itu, sang ayah, ibu, dan kakak Joe dan Maurice akan bersembunyi di tempat lain. Sang ayah menganggap ini adalah pilihan terbaik meskipun berat hati harus berpisah lagi dengan Joe dan Maurice. Selama di camp tersebut, Joe dan Maurice diberi beberapa pendidikan dan pelatihan. Mereka juga mendapat banyak teman baru, termasuk teman baru yang berasal dari negara Aljazair. Mereka juga tetap menyembunyikan identitas keyahudian mereka. Nah, pada suatu waktu, Joe dan Maurice sepakat untuk berlatih bersama menyiapkan identitas palsu mereka jika sewaktu-waktu ada pemeriksaan. Mereka kemudian sepakat bahwa mereka adalah orang Aljazair yang beragama Katolik dengan ibu bernama Anne-Marie dan ayah bernama Roman.
Mereka sengaja memilih sebagai orang Aljazair dengan alasan tidak mudah bagi polisi Nazi untuk mengecek kebenaran datanya karena negara Aljazair jauh dari negara Perancis. Pada suatu waktu, Joe dan Maurice diajak oleh seorang supir untuk membantu mengambil bahan-bahan makanan camp ke kota. Namun entah mengapa supir tersebut singgah di suatu tempat dan berpesan kepada Joe dan Maurice untuk menunggu di atas mobil. Dan karena tak sabar menunggu sang supir yang sudah lama pergi, Joe dan Maurice ikut-ikutan menyelinap ke dalam tempat tersebut, yang ternyata adalah markas Nazi di kota Nice. Joe, Maurice, dan sang supir akhirnya ditangkap oleh tentara Nazi. Dalam suasana yang mencekam, Joe dan Maurice mengantri dengan orang-orang lain untuk menjalani pemeriksaan identitas. Sang supir kemudian dipanggil untuk diinterogasi. Ia ditanya apakah ia seorang Yahudi, tapi sang supir itu malah memberikan jawaban yang bertele-tele dan tidak konsisten yang membuat tentara Nazi itu naik pitam. Namun pada akhirnya sang supir itu mengakui dirinya adalah orang Yahudi dan ia pun langsung dieksekusi di tempat itu. David Cohen, je suis juif. Tibalah pemeriksaan Joe dan Maurice. Mereka pun mengaku sebagai orang Katolik Aljazair yang sedang berlibur di Prancis namun terpisah dengan orang tua mereka. Tentara Nazi itu pun tak percaya. Namun Joe dan Maurice tetap ngotot dengan pendapatnya. Tentara Nazi itu lalu menyuruh mereka untuk melakukan pemeriksaan medis terlebih dahulu. Mereka lalu diperiksa oleh seorang dokter yang diam-diam mengaku sebagai orang Yahudi. Dokter itu kemudian meminta kepada Joe dan Maurice untuk jujur mengakui tentang keyahudiannya. Namun mereka tetap bersikukuh sebagai orang Aljazair. Setelah pemeriksaan medis, Joe dan Maurice kembali diinterogasi secara terpisah. Namun karena sudah latihan sebelumnya, data yang mereka sampaikan tidak memiliki perbedaan. Tetapi saat ditanya tentang lokasi mereka dibaptis, Maurice berkata bahwa baptisan mereka dilakukan di Aljazair. Tentara Nazi itu kemudian memerintahkan Maurice untuk membawa surat baptisnya dalam waktu 2 hari. Sementara Joe akan ditahan sementara di tempat itu. Maurice kemudian pamit pada Joe dan berjanji akan berupaya mencari pastor setempat untuk membantunya. Rosanne. Tu as de la chance. Continue à te battre. Dan akhirnya pada hari kedua seorang pastor datang membawa surat keterangan baptis Joe dan Maurice. Namun tentara Nazi itu tidak mempercayainya. Pastor itu kemudian mendesak dan mempersilahkan tentara Nazi itu untuk menanyakannya langsung hingga ke pihak Vatikan Roma jika belum yakin. Tak lama kemudian Joe dan Maurice diperintahkan untuk mengambil buah tomat oleh seorang koki. Sementara mereka di kebun, tentara Nazi dan pastor ternyata memantau mereka dari atas balkon. Ternyata Joe dan Maurice akan dites kejujurannya. Seorang tentara kemudian berpura-pura membuka pintu pagar yang ada di samping mereka. Dan melihat hal itu, Joe dan Maurice merencanakan untuk kabur. Namun tiba-tiba cahaya matahari menerangi bayang-bayang tentara yang bersembunyi di balik pagar itu. Lihat hal itu, Joe dan Maurice menyadari kalau itu adalah jebakan dan mengurungkan niatnya untuk kabur. Dan karena dianggap lolos dalam tes tersebut, Joe dan Maurice akhirnya dibebaskan. Nah, ternyata ayah mereka sudah menunggu di atas mobil yang mereka gunakan untuk meninggalkan tempat itu. Papa! Karena situasi saat itu belum aman seutuhnya, Joe dan Maurice kembali dititipkan di kamp pemerintahan Vichy. Sedangkan ayah mereka berjanji akan datang menjemput jika kondisi keamanan sudah kondusif. Namun sayangnya setelah beberapa hari, Ibu Joe menelpon dan memberi kabar yang mengisyaratkan kalau ayah mereka telah ditangkap oleh pihak Nazi. Sehingga Joe dan Maurice diarahkan oleh ibunya untuk pergi ke rumah saudara perempuannya di daerah Savoy. Keesokan paginya, mereka pun berangkat dengan berjalan kaki melewati jalan perbukitan. Nah, selama di Savoy, mereka menunggu perang berakhir dan menghabiskan waktu dengan melakukan beberapa pekerjaan. Maurice bekerja di sebuah toko roti, sementara Joe bekerja di sebuah toko buku sambil menjajakan koran tiap hari.
Dan karena dedikasinya yang baik, Joe sudah dianggap seperti keluarga oleh pemilik toko tersebut. Tak lupa tiap hari Joe juga sering memeriksa markas nasi dari kejauhan kalau perang telah berakhir. Journal, la germe, Sophie Noël, je vais prendre la germe. C'est avec moi que tu la regardes. Pada suatu waktu, Joe diundang makan bersama dengan keluarga pemilik toko tersebut. Namun, pada saat mereka menikmati makanan, keluarga itu bercerita tentang kekaguman mereka terhadap Adolf Hitler dan keburukan kaum Yahudi selama ini. Mereka juga seakan-akan mendukung upaya pemerintah untuk menangkap keturunan Yahudi. Joe yang mendengar itu hanya bisa terdiam dan ketakutan. Pada suatu hari, saat sementara berjalan-jalan di taman, Joe hampir saja menceritakan latar belakang keluarganya ke gadis pemilik toko tersebut. Beruntungnya, saat itu tiba-tiba ada sekelompok polisi yang muncul di dekat mereka dan mengeksekusi beberapa masyarakat yang membelot. Nah, pada suatu sore, Joe dan Maurice tiba-tiba melihat pesawat Amerika melintas di atas tempat mereka. Hal ini bisa menjadi pertanda bahwa Nazi Jerman mulai mengalami kekalahan. Dan benar saja, keesokan harinya, Joe melihat kabar kekalahan Nazi Jerman dimuat di koran pagi. Dengan penuh semangat dan sukacita, Joe bersepeda membagikan koran-koran itu sambil berteriak Paris telah dibebaskan. Suasana kota pun berubah dan berbalik arah. Pihak yang selama ini mendukung Nazi mulai diserang oleh masyarakat lain, terutama yang memiliki keturunan Yahudi. Keluarga pemilik toko tempat Joe bekerja pun tak luput dari amukan massa. Saat Maurice mengajak Joe untuk segera kembali ke Paris, Joe menolak dan memilih untuk menyusul pulang karena ternyata ia pergi dahulu ke rumah keluarga pemilik toko tersebut. Namun saat Joe tiba di sana, suasana di toko tersebut sudah kacau. Di tengah kekacauan itu, Joe kemudian berdiri dan berteriak bahwa keluarga pemilik toko itu telah membantu menyembunyikan orang Yahudi. Seketika itu pun massa yang anarkis berhenti seketika dan heran dengan pernyataan Joseph. Joe kemudian berterus terang dan mengatakan dirinya adalah seorang keturunan Yahudi. Keluarga pemilik toko tersebut akhirnya berhenti di amuk massa dan istri pemilik toko itu pun mengucapkan terima kasih kepada Joseph. Joseph lalu menyusul pulang ke Paris dan segera disambut saudara-saudaranya dan sang ibu dengan penuh haru dan bahagia. Namun di tengah-tengah kebahagiaan itu, Maurice memberitahukan kabar kepada Joe kalau ayah mereka telah dieksekusi oleh pihak Nazi. Joseph pun sangat terpukul mendengar kabar itu. Joseph dan keluarganya akhirnya melanjutkan kehidupan mereka di Paris tanpa kehadiran sosok sang ayah yang mereka banggakan. Nah, movie lovers, itulah akhir dari cerita film kali ini. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa di video selanjutnya.